Goresan Aksara, sajikan kisah Amerta. Halo Sobat Dosmaku, kembali lagi bersama kami Lensa Dosmaku di Oke Sip. Bersama saya Ayulia yang akan memandu sesi podcast kita pada hari ini. Nah, podcast kita pada kali ini memiliki tema sosok inspiratif di balik Mars dan Himne SMA Negeri 1 Tembuku, pengabdian panjang 26 tahun. Dari tema yang kita ambil sebagai tema podcast kita pada kali ini sepertinya sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita pada kali ini. Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu Ayulia. Jadi Pak Made ini merupakan salah satu guru di SMA Negeri 1 Tembuku yang sudah mengajar dan bertugas di sini selama 26 tahun lamanya. Ya, betul, 26 tahun ya. Ya, mulai dari Februari 1997 sampai sekarang. Dan fun fact-nya, beliau sudah pensiun pada tahun 2023 namun masih tetap mengabdi di sini sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, selain sebagai guru, ternyata beliau juga sudah pernah menjadi waka kesiswaan selama 8 tahun dan juga waka kurikulum selama 14 tahun. Iya. Wah, dan ternyata sudah banyak sekali prestasi yang beliau berikan kepada SMA kita, tentunya Dosmaku. Salah satunya adalah dulu ada lomba Wiyakta Mandala, Iya, Mandala Mandala yang membuat sekolah kita akhirnya diberi kesempatan untuk ke Jakarta mendapatkan sosialisasi mengenai narkoba atau narkotika. Iya, penanggulangan bahaya narkoba ya. Wah, ternyata sangat luar biasa sekali. Namun ada yang lebih menarik. Tentunya kita setiap hari sudah menyanyikan lagu Mars dan Himne. Namun sepertinya kita belum terlalu mengulik lebih dalam tentang beliau. Nah, ternyata penciptaan dari Mars ini sudah diawali pada tahun 1999. 9 ya. Jadi Betul. sudah sangat lama sekali, 25 tahun ya Pak? 25 tahun yang lalu ya. Saya jadi lupa, sudah hampir seperempat abad rasanya. Seperempat abad beliau mengabdikan diri di sini dan menciptakan karya yang luar biasa yang kita nyanyikan setiap hari. Namun itu baru ternyata Marsnya saja, itu baru Marsnya baru saja. Marsnya saja. Tapi ternyata tidak hanya itu. Himne yang baru-baru ini dirilis pada tahun 2023 juga merupakan karya beliau yang sangat luar biasa sekali. Iya. Nah, jadi itu merupakan perkenalan singkat tentang beliau. Tentunya sepertinya kita sudah tahu nih apa yang akan menjadi topik perbincangan kita pada hari ini, yaitu mengenai Mars dan Himne SMA Negeri 1 Tembuku. Mungkin tidak banyak dari kami mengetahui bahwa Bapak merupakan pencipta dari lagu Mars dan Himne SMA Negeri 1 Tembuku. Kami sangat ingin tahu lebih dalam mengenai apa sih yang menginspirasi Bapak menciptakan Mars dan Himne SMA Negeri 1 Tembuku dan apa makna yang ingin Bapak sampaikan kepada kita semua, khususnya siswa-siswi dan keluarga besar SMA Negeri 1 Tembuku Dosmaku dalam Mars dan Himne SMA Negeri 1 Tembuku ini. Untuk Marsnya yaitu Ya. latar belakangnya itu karena sekolah kita mau lomba wawasan Wiyakta Mandala untuk tingkat provinsi waktu itu. Jadi di kabupaten didaulat sekolah kita itu sebagai sekolah yang baru dibangun ya, unit gedung baru dibangun tahun 1996 dan operasionalnya tahun 1997 ya. Jadi baru 2 tahun kita operasional sekolah sudah langsung untuk lomba ya. Didaulat ikut lomba. Ya. Pada saat itu memang lomba wawasan Wiyakta Mandala itu memang suatu lomba yang bergengsi untuk sekolah gitu ya. Karena itu jangkauannya juga nanti yang lolos di kabupaten, ke provinsi mewakili ke tingkat nasional begitu. Nah, jadi itu yang motivasi di mana salah satu syaratnya itu ya sekolah harus memiliki profil ya. Istilahnya pada dulu itu namanya monogram ya, monogram sekolah gitu. Monografi sekolah gitu. Jadi sekarang profil sekolah. Jadi profil sekolah ya kita harus memiliki simbol sama seperti simbol kenegaraan, ada Pancasila, ada bendera merah putih dan ada lagu kebangsaan Indonesia Raya yang membanggakan, kan ini yang memberikan nilai tambah untuk kita. Jadi kebetulan walaupun saya tidak basic di sana, basic saya di bahasa Indonesia, tapi itu dah merupakan suatu hobi, kesenangan Bapak itu. Sekedar mencoba ingin menyumbang sesuatu biar dalam kondisi kita yang baru bangun, baru lahir begitu ya, dengan kondisi yang serba kurang dari sarana prasarana itu,
kita siap gitu loh. Ya. Siap. Jadi semangat ya. Jadi salah satu penyemangat untuk warga sekolah pada saat itu ya lagu Mars itu. Jadi perang di Bandung, Bandung Lautan Api dibuatkan Mars, halo Bandung itu dibakar juga ya. Udah itu hari kemerdekaan 17 Agustus ya. Dan itu Arek Surabaya juga kan Bung Tomo ya dibuatkan Mars juga. Tapi sekarang kita baru lahir ya. Bapak berusaha itu semangat itu harus ada dulu gitu. Jadi kalau tidak ada semangat, memiliki semangat dari dalam diri kita mencintai sekolah ini gitu kan yang baru lahir ini, apa yang bisa kita lakukan kan begitu. Nah, makanya Bapak menciptakan Mars ya. Jadi latar belakang mengapa Bapak menciptakan Mars itu berarti awalnya karena sekolah kita terpilih untuk mewakili lomba Wiyatu Mandala. Inspirasinya dari sana sih gitu. Dan maknanya tadi itu ya jelas kita ingin membangkitkan semangat warga sekolah, termasuk di dalamnya itu ya warga sekolah, baik gurunya, baik tata usahanya, baik dari pihak dukungan orang tua, dan terutama kan peserta didik, siswa itu harus semangat itu. Iya. Berarti sudah 25 tahun dirilis Mars SMA Negeri 1 Tumbuku. Saya yakin itu tidak mudah. Mulai dari awal Bapak harus menulis lirik yang memang akan membangun semangat kita di Dosmaku, selanjutnya mempersiapkan melodi dan nada yang tentunya harus juga sama semangatnya dengan lirik sampai dengan nuansa suasananya itu ya harus sampai akhirnya saat ini bisa konsisten kita nyanyikan setiap pagi, setiap apel pagi kita selalu mengingatkan semangat kita yang tentunya dituangkan dalam lirik-lirik dan juga semangat pada nada-nada Mars itu sendiri. Betul. Mungkin itu tidak mudah sampai akhirnya sudah ada melodi dan nada yang disediakan untuk kita setiap hari harus menyanyikan itu. Mungkin ada perjalanan-perjalanan mulai dari awalnya hanya dinyanyikan pada saat kegiatan penting sampai akhirnya kita nyanyikan setiap hari untuk mengingatkan semangat kita. Dan selanjutnya kan tidak hanya Mars yang Bapak ciptakan. Tentunya ada himne. Nah, dan himne ini jarak antara Bapak merilis Mars dan himne cukup lama. Tentu tidak secepat itu kan. Mempersiapkan himne itu mungkin Bapak bisa menceritakan mulai kapan Bapak mulai untuk mempersiapkan himne itu, mulai dari pembuatan lirik sampai di sana kan ada makna-makna yang tertuang tentunya pada himne itu. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit. Ya betul ya Yulia ya, untuk himne ini memang cukup jaraknya dengan Mars itu lahirnya himne ini cukup jauh ya. Lama sekali. Jadi Bapak ciptakan himne itu karena Bapak Kepala Sekolah pada saat itu ingin ulang tahun sekolah kita yang ke-25 itu ada sesuatu yang istimewa. Mengapa tidak ada himne? Biasanya Mars pasti dibarengi dengan himne. Nah, kalau Mars itu adalah memberikan motivasi, membangkitkan semangat persatuan dan gerak bersama warga sekolah. Kalau himne itu bagaimana kita mencintai, membanggakan, memberikan penghargaan pada sekolah dan mengajak warga sekolah biar merasakan bahwasanya sekolah ini milik kita. Sebenarnya lirik himne itu sudah Bapak buat tahun 2002. 2002? Ya, 2002. Itu 22 tahun yang lalu. 22 liriknya tahun saja. Tetapi karena pada saat itu Bapak Kepala Sekolah yang memimpin sekolah pada saat itu mungkin tidak mood dengan hal seperti itu ya, tidak mood gitu. Mungkin itu belum dipentingkan kita memiliki himne. Dan begitu selesai lomba Wiyatu Mandala, Mars itu tidak pernah berkumandang. Ya, karena kita masih manual, tidak pernah dinyanyikan lagi. Begitu MPLS kadang-kadang dilupakan. Dilupakan. Itu hampir silent itu untuk Mars itu 16 tahun. Itu tidak sama sekali, tidak pernah dinyanyikan. Sama sekali. Nah itu. Makanya baru saat inilah Bapak gali lagi langsung karena kita sudah fasilitas ada, kita bikinkan MP3-nya. Sekaligus Bapak garap sebagai tantangan dari Kepala Sekolah Pak Komang ya, Pak Komang Warse. Itu Pak Made, himnenya untuk kado. Makanya Bapak berpikir. Makanya dari segi lirik itu kentalnya himne itu luar biasa sekali. Sebab di sana ada nilai-nilai filsafat dimasukkan yang diberikan sehubungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah ini. Ya ada beberapa istilah atau semboyan atau slogan-slogan ya kan. Itu selalu dibuat berpikir dengan tantangan itu. Tapi Bapak harus dalam tempo yang singkat harus selesai gitu.
Dan itu sangat menarik perhatian saya karena dari informasi yang saya dapatkan Bapak atau beliau sudah pensiun tahun 2023 namun tetap memberikan karya terbaiknya dan merilis himne pada tahun 2023 juga. Betul. Itu merupakan hal yang luar biasa bagi saya sendiri. Dan tentunya itu mungkin sudah Bapak tuangkan langsung pada liriknya. Yang saya notice itu lirik terakhir. Iya. Yang ku berjanji untuk berbakti selamanya. Mungkin itu merupakan salah satu sebenarnya wujud perasaan Bapak saja, Bapak sendiri biar orang warga sekolah yang lain itu sama memiliki perasaan seperti Bapak, mau mengabdi walaupun sudah tidak aktif. Tidak di sini aktif. Dalam arti dalam tanda petik ya pengabdian yang tulus. Ya, benar. Bapak tidak ada pamrih apa-apa ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk himne ini ya, karena kita di tahun 2023 ini ya sudah ada teman yang gabung seperti Pak Yuda, dan Bapak minta bantuan pada mantan anak didik Bapak di SMA 1 Bangli yang menjadi memang praktisi musik di Bangli, itu Bapak Ido Bagusanom yang mengaransir untuk musiknya, dibantu oleh Pak Yuda sebagai operatornya gitu. Wow, itu sangat luar biasa sekali bagi saya bahwa Bapak sudah mengabdikan separuh hidup Bapak untuk Dosmaku, memberikan prestasi-prestasi dan karya yang luar biasa yang sampai saat ini masih kita gunakan bersama, dan bahkan logo itu Bapak tulis tangan sendiri. Iya, tulis tangannya masih ada itu. Entah Bapak simpan di mana, Bapak memang taruh baik-baik dokumen itu. Sebab itu ada dokumen sekolah dari lukisan tangan itu ya, Bapak buat. Ada pena, ada di ujung pena ada api, di atas api ada bintang. Itu semuanya ada makna. Dan di pena itu tertancap di sebuah amerta yang ada sayap. Sayapnya ada 5 dan ada permata. Di sana apa sih maknanya? Dan itu ada rantai, ada padi kapas. Dan itu sebenarnya dulu itu ada daun jarak gitu ya. Daun jarak 3 itu simbol trihite karana gitu. Nah itu kalau padi kapas sudah umum ya, seperti untuk kesejahteraan kan, sandang pangan. Bintang di atasnya itu adalah simbol ketuhanan kita, makhluk yang beriman, yang beragama begitu ya. Dan itu segi 5. Ada segi 5 kan. Nah, segi 5 itu adalah bahwasanya dasar negara kita adalah Pancasila. Kita tetap tunduk kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sangat luar biasa sekali karena jujur saja saya bukan tipe orang yang memang bisa membuat sesuatu menjadi makna yang luar biasa, namun bahkan bentuk segi 5 pun itu ada makna luar biasa loh dari point of view beliau. sangat menginspirasi sekali. Bapak sudah mengabdikan diri Bapak selama 26 tahun. 26 tahun sebagai pegawai negeri ya di sekolah ini, dan sekarang yang udah masuk ke 27,5 tahun sebab sekarang status Bapak kan sudah berubah. Ya, sudah mengabdi. Menjadi pengabdi di sekolah. Walaupun sudah pensiun namun tetap akan mengabdi untuk Dosmaku. Tentunya Bapak sudah mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ada di sini. Bapak sudah mengikuti dari awal lahirnya sekolah ini sampai akhirnya sekarang ada di titik ini. Tentu Bapak sudah mengikuti dari awal sekali. Jatuh bangun sudah Bapak alami dan rasakan bersama di sini. Dan tentunya mungkin Bapak bisa memberikan apa sih harapan Bapak untuk Dosmaku ke depannya, karena tentunya Bapak sudah mengikuti dari awal sekali sampai saat ini. Tentu ada harapan yang ingin Bapak berikan untuk sekolah ini. Iya, tentu pasti ya, sebagai seorang guru sisi kemanusiaan itu tidak bisa dilupakan ya. Jadi bagaimanapun juga ibarat pisau yang bermata dua ya, gitu. Walaupun ujungnya runcing, kalau ke depan dia akan menusuk, kalau ditarik ke bawah dia akan merobek, ditarik ke atas pun dia itu akan merobek. Nah, jadi ada suatu asa tertentu yang memang ingin Bapak sampaikan itu sudah terwakili sebenarnya di lirik mars dan himne ya, secara umum. Tetapi untuk ke depan, jadi Bapak melihat perkembangan hampir seperempat abad Bapak di sekolah ini, ya Bapak memang sudah dari awal. Nanti saya akan melihat hasil didikan saya itu adalah 18 tahun ke depan. Dari 97 Bapak ngomong seperti itu. Jadi memang benar 15 tahun sudah berubah sekali paradigma sekolah kita. Nah ini paradigma anak-anak
cara pandangan anak terhadap sekolah dan perilaku mereka dan lain sebagainya. Dan apalagi sekarang dengan fasilitas media yang luar biasa. Nah, jadi harapan Bapak sebenarnya secara implisit memang tertuang di sana, tapi kalau Bapak eksplisitkan itu, siapapun nanti yang pernah belajar atau mengenyam pendidikan ya di sekolah ini, itu di SMA Negeri 1 Tembuku ya, DOSMA ya, itu benar-benar harus memahami betul bahwasanya memang titik poin dari pendidikan di SMA Negeri 1 Tembuku adalah menciptakan manusia yang mandiri, beradab. Ya, itu beradab itu adalah jelas itu adalah hasil didikan, bukan hasil belajar. Itu menjadi manusia yang adab, berbudaya dan lain sebagainya. Itu luar biasa ya. Itu harapan Bapak ke depannya, sehingga nanti tercipta insan-insan yang sanggup mandiri ya, dan sanggup membuka peluang kerja sendiri, dan mereka benar-benar tidak tergantung pada orang lain. Gitu. Ini yang Bapak harapkan. Tetapi tetap cinta dengan budaya. Dan yang paling penting adalah ingat dengan alma mater. Alma mater itu adalah sekolah kita. DOSMA ini adalah seorang ibu yang sudah melahirkan berapa alumnus ya. Mereka disusui di sini. Makanya alma mater itu adalah air susu ibu. Alma mater dalam bahasa Latin seperti itu. Siapa yang terlahir tidak pernah mengenyam susu ibunya? Nah, jadi sifat-sifat itu akan menurun ya. Nah, itu Bapak harapkan, ingat saja dengan alma mater. Nah, mungkin nanti akan terpanggil juga, moga-moga nanti alma mater yang sudah terdahulu, yang mereka yang sudah sukses dan luar biasa, moga bisa terpanggil ya untuk melihat lagi ibunya di sekolah di SMA Negeri 1 Tembuku begitu ya. Oke. Sangat luar biasa sekali. Sangat menginspirasi kita semua yang ada di sini dan teman-teman yang menonton, bahwa inilah sosok inspiratif di balik Mars dan Himne SMA Negeri 1 Tembuku yang pengabdiannya selama 26 tahun. Dan mungkin tidak banyak menjelaskan apa sih harapan Bapak ke depannya, namun sudah sangat tertuang di lirik-lirik lagu yang beliau sajikan untuk kita, untuk DOSMAku. Dan saya juga berharap bahwa semua yang ada di sini, siswa-siswi SMA Negeri 1 Tembuku dan keluarga besar SMA Negeri 1 Tembuku memiliki rasa yang sama dan bisa relate atau sesuai dengan lirik lagu yang ada di himne, yaitu kita berjanji untuk mengabdi selamanya tentunya untuk DOSMAku. Jadi tentunya itu bangga kepada sekolah. Bangga. Apalagi kita banggakan. Kalau nak bangga masuk ke sini, jelas tidak akan ada rasa yang pernah diingat. Tidak akan ada pernah pengalaman yang mereka ceritakan nantinya kepada mungkin anak cucunya yang lahir dan di sekolah ini masih berdiri ya seperti itu. Dan sekarang Bapak sebenarnya mengajar cucu. Sebab ada beberapa anak-anak Bapak yang dulu tahun 2000, tahun 98 itu yang sudah punya anak dan anaknya masuk di sini, dan bahkan sudah ada yang tamat tuh kemarin itu sampai jadi saya mendidik cucu lagi di sini gitu ya. Jadi enak, jadi santai ya. Jadi titik poinnya adalah tetap bangga dengan DOSMA. Tetap bangga. Sangat menginspirasi saya sekali karena Bapak sudah berkarya bahkan dari sebelum saya lahir, namun ini merupakan kebanggaan bagi saya sendiri karena akhirnya saya bisa langsung mengobrol dan berbincang-bincang, mencari tahu lebih dalam tentang sesuatu yang bahkan sebelum lahir saya itu sudah ada. Jujur waktu ada Mars itu saya belum lahir dan bahkan belum direncanakan ada mungkin, namun sudah karya Bapak itu sudah dikenal lebih dulu. Dan akhirnya saya bisa duduk di sini bersama Bapak dan bisa mencari tahu lebih dalam, itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Iya, Bapak juga bangga saya bertemu dengan cucu Bapak jadinya ya, karena Bapaknya Bapak tahu juga. Jadi Ayulia ya sudah pesan Bapak sebegitu. Bapak dengar terakhir ini kamu udah memberikan prestasi yang luar biasa juga ya kepada sekolah kita internasional lagi ya kemarin di Jakarta itu loh, emang luar biasa. Bapak pinginnya lahir nanti Ayulia 1, Ayulia 2 yang bisa memberikan warna kepada sekolah kita.
Ya tentunya warna-warna yang menarik, warna-warna yang positif bisa memberikan kesan tersendiri yang inspiratif kan gitu ya. Ya, Itu Stungkare. yang paling penting. Oke. Stungkare semua bisa menjadi lebih baik ke depannya, dan tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah meluangkan waktu Bapak di sini bercerita, berbagi, dan tentunya pasti menginspirasi teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf jika mungkin selama berbincang di sini ada satu lain hal yang tidak berkenan. Oh enggak, kita wajar saja ya Yulia ya. Semuanya ada apa batasan ya. Gitu. Dan Oke. juga Sudah wajar kok. terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Saksikan terus podcast Dosmaku, Lensa Dosmaku, dan see you in the next episode. Goresan Aksara sajikan kisah Amerta. Dosma, oke, sip.